Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat menonton video puas audit dari kelompok kami. Kali ini kami akan membahas tentang pengujian substantif dalam audit. Yang pertama ada vouching, yang kedua ada konfirmasi piutang, dan yang ketiga ada biaya pemeliharaan versus kapitalisasi aset. Nah, supaya lebih paham, nantinya kita akan membahas satu persatu, dimulai dengan vouching yang akan dibahas oleh teman saya Arya. Nah, kita mulai yang pertama, itu ada vouching. Nah, vouching ini masuk ke dalam prosedur audit, di mana seorang auditor itu akan melakukan penelusuran yang dimulai pada catatan akuntansi, itu bisa dari besar ataupun yang lain. Nah, kemudian dilanjut pada dokumen sumber pendukungnya. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi. Nah, prosedur vouching ini berkaitan dengan pengujian asasi keberadaan dan keterjadian. Nah, ini tuh komponen-komponen yang utama yang biasa diujikan. Yang pertama itu ada pemeriksaan otorisasi. Nah, yang kedua itu ada kesesuaian jumlah. Yang ketiga ada kelengkapan bukti pendukung. Nah, kita akan mulai pada contohnya, kita akan mengambil pada pengujian substantif kas. Nah, semisal tercatat itu pada perusahaan biaya BPM operasional sebesar 73.000. Nah, maka seorang auditor itu akan melakukan penelusuran kembali mengenai bahwa dokumen itu apakah sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, misalnya seorang manajer ataupun kasir. Nah, yang selanjutnya itu seorang auditor akan melakukan penelusuran mengenai kelengkapan bukti-bukti pendukungnya. Nah, semisal dua komponen ini sudah lengkap dan sesuai oleh pedoman, maka seorang auditor itu dapat menyimpulkan bahwa pengeluaran kas tersebut valid. Nah, kita lanjut pada contoh aktiva tetap. Nah, semisal pada perusahaan itu tercatat di neraca kendaraan senilai 10 miliar yang terdiri dari 20 unit mobil. Nah, maka seorang auditor itu akan melakukan penelusuran yang dimulai dari ibu besar, jumlah transaksinya, dan juga memastikan keberadaan fisik kendaraannya. Nah, setelah itu semua selesai, maka seorang auditor itu dapat melakukan penyimpulan bahwa transaksi itu memang benar-benar ada. Nah, selanjutnya ada konfirmasi piutang, yaitu komunikasi secara langsung antara auditor dengan debitur untuk memverifikasi apakah saldo piutang usaha yang dicatat oleh perusahaan perusahaan sesuai dengan yang diakui oleh debitur. Nah, selanjutnya yaitu konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang adalah komunikasi tertulis secara langsung antara auditor dengan debitur untuk memverifikasi apakah saldo piutang usaha yang tercatat dalam pembukuan perusahaan sesuai dengan yang diakui oleh debitur. Ada dua bentuk konfirmasi. Yang pertama ada konfirmasi positif, yaitu meminta debitur merespon baik saldo itu benar maupun salah. Biasanya dipakai kalau nilai piutangnya material atau risiko salah sajinya itu tinggi. Yang kedua ada konfirmasi negatif, yaitu hanya meminta respon kalau saldonya itu tidak sesuai. Cocok dipakai kalau piutangnya itu banyak, saldo per debiturnya itu kecil, dan pengendalian internal klien udah baik. Kalau debitur tidak merespon surat konfirmasi, auditor tidak boleh langsung menyimpulkan saldo itu benar. Auditor harus melakukan prosedur alternatif, misalnya memeriksa bukti penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi. Yang kedua yaitu salinan faktur penjualan atau dokumen pengiriman barang. Contoh penerapannya yaitu saat mengaudit piutang usaha sebuah perusahaan dagang, auditor memilih sampel debitur secara sistematis lalu mengirim surat konfirmasi positif. Kalau ada debitur yang saldonya berbeda, auditor menelusuri penyebabnya, misalnya karena barang masih dalam perjalanan atau piutang
sudah dilunasi tapi belum dicatat, lalu merekomendasikan jurnal penyesuaian agar saldo piutang di laporan keuangan menjadi. Nah, jadi itu tadi 3 prosedur pengujian substantif, yaitu pertama ada vouching untuk menelusuri balik ke bukti sumber, yang kedua ada konfirmasi piutang untuk memverifikasi saldo ke debitur, dan penentuan biaya pemeliharaan versus kapitalisasi aset sesuai PSAK 16. Nah, jadi itu tadi 3 prosedur pengujian substantif. Yang pertama ada vouching untuk menelusuri balik ke bukti sumber. Yang kedua ada konfirmasi piutang untuk memverifikasi saldo ke debitur. Dan yang ketiga ada penentuan biaya pemeliharaan versus kapitalisasi aset sesuai PSAK 216. Nah, selanjutnya jika ada transaksi, setiap pengeluaran transaksi untuk aset tetap itu tuh harus dievaluasi. Apakah itu termasuk biaya pemeliharaan atau biaya yang memang bisa meningkatkan nilai dari aset tersebut. Nah, menurut PSAK 216, pengeluaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu revenue expenditure dan juga capital expenditure. Nah, untuk revenue expenditure itu sendiri, gampangnya adalah sebuah pengeluaran yang rutin terjadi dengan nilai yang cukup sedikit dan menambah masa manfaatnya itu hanya ada di periode berjalan. Sedangkan sebaliknya, capital expenditure itu adalah biaya yang jarang terjadi dengan nilai yang cukup tinggi dan menambah nilai dari suatu aset tersebut selama periode berikutnya. Nah, untuk sebuah pengeluaran yang terjadi yaitu capital expenditure, jikalau itu sudah transaksi tersebut terindikasi capital expenditure, maka sebuah pengeluaran itu harus dikapitalisasi. Nah, pada prakteknya banyak sekali perusahaan itu menetapkan kebijakan batas nilai atau biasa disebut dengan threshold. Nah, misalnya tuh thresholdnya itu 5 juta. Jikalau nilai dari sebuah transaksi itu di atas 5 juta, maka dianggap sebagai capital expenditure. Kalau di bawah 5 juta, maka transaksi tersebut dianggap dengan revenue expenditure. Nah, untuk contoh penerapannya dalam pengujian substantif aktiva tetap, itu contohnya seorang auditor itu memeriksa akun beban pemeliharaan dan akun aset tetap. Nah, lalu menguji apakah klasifikasinya itu sudah tepat atau ditemukan biaya overhaul mesin besar yang menambah umur ekonomis aset tapi malah dicatat sebagai beban pemeliharaan. Nah, jikalau memang itu benar, maka seorang auditor harus mengajukan sebuah jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian kepada sebuah perusahaan tersebut untuk transaksi tersebut diganti dan disusunkan sesuai dengan sisa umur manfaat sebuah aset tersebut. Nah, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa paham dan juga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.